कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam acara Al-Quran menurut pandangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Dan kali ini subjudul yang akan kita bahas bersama adalah Karunia Berkat bagi Penganut Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan firman dan kalam yang di dalamnya itu penuh dengan kebenaran dan juga mengandung keberkatan-keberkatan duniawi dan rohani. Karunia yang dilimpahkan, Hazrat Masih Maud SAW menjelaskan di dalam buku beliau bahwa karunia yang dilimpahkan kepada para pengikut kitab suci Al-Quran dan berkat khusus yang mereka terima sangat sulit diungkapkan dalam kata-kata. Namun sebagian diantaranya adalah begitu besarnya sehingga patut diuraikan secara rinci sebagai petunjuk bagi para pencari kebenaran. Di dalam Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan, wawasan yang dikaruniakan kepada para penganut yang sempurna. Ketika seseorang mematuhi sepenuhnya petunjuk Al-Quran, mengikat dirinya secara total kepada perintah-perintahnya, mencamkan petunjuk dengan kecintaan yang tulus dan sempurna, serta tidak mengurangi sama sekali ketaatannya, maka pengamatan dan perenungan kalbu yang bersangkutan akan memperoleh nur di mana ia akan diberikan kesadaran akan mutiara-mutiara hikmah pengetahuan ilahiyah yang tersembunyi di dalam firman-firman Tuhan, dan pengertian yang dalam akan turun dalam kalbu mereka layaknya hujan yang lebat. Jadi keindahan, kedalaman dan kehebatan daripada Al-Quran ini memang perlu kita selami, perlu kita telusuri dan kita jalani. Karena hanya memandang dari jauh saja itu hanya suatu pemandangan yang mempesona saja. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 270, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi dia memberi kebijakan, hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah dan kebijakan, maka sungguh ia telah diberi berlimpah-limpah kebajikan. Nah, jadi Al-Quran yang diturunkan sepanjang 23 tahun, ini dari masa ke masa ini ibarat hikmah yang tidak ada habis-habisnya. Pengetahuan dan pemahaman yang disebut sebagai kebijakan bersifat sangat komprehensif dan segala hal yang baik, yang penuh hikmah duniawi dan rohani. Bagaikan samudra yang luas dan dikaruniakan kepada para penganut firman ilahi. Pengamatan dan perenungan mereka diberkati sedemikian rupa sehingga kebenaran luhur akan tercermin dalam jiwa mereka. Nah, jadi seseorang yang tadinya tunanetra, buta, tidak mendengar, ya, setelah dibukakan cahaya dan penjelasan daripada Al-Quran, ini jiwa mereka itu akan menjadi bercahaya dan terang benderang ini. Dan kebenaran yang sempurna akan dibukakan bagi mereka. Pertolongan dan nusrat ilahi akan diberikan, dan juga mereka segala yang mereka lakukan ini akan menjadi mengandung suatu keberkatan untuk meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalil, bukti dan mutiara rohani yang mereka peroleh itu merupakan sesuatu yang lengkap, ya, dan sempurna sehingga tidak bisa dipadani oleh
apapun yang lain. Jadi di dalam hal yang tersembunyi yang dibukakan oleh nanti dengan suatu rencana ilahi, mujizat-mujizat itu dari waktu ke waktu akan dibukakan oleh Allah SWT. Dan pengetahuan dan wawasan yang dikaruniakan kepada mereka dan mutiara hikmah dan kesadaran akan keyakinan wujud Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat ilahi di samping pengetahuan tentang akhirat yang bersifat rohaniah ini akan dalam pandangan orang yang bijak dianggap bersifat lebih luhur dan lebih agung daripada mujizat yang zahir. Nah, jadi di sini akan terbuka dengan sangat luas sekali ya. Dan Al-Quran ini adalah merupakan segala yang lebih berharga dari segala yang apa ada di dunia ini. Dan merupakan hiasan bagi keluhuran derajat mereka yang memperindah penampilan mereka. Jadi artinya apa? Ibadah yang dituntun oleh Al-Quran, pengorbanan-pengorbanan, doa, kesabaran, dan keyakinan yang diajarkan ini, itu dari waktu ke waktu akan semakin meningkat dia. Dan kemudian Allah SWT akan memberikan juga kemuliaan ya, di dunia dan di akhirat. Kita melihat ya ketika seseorang yang tadinya tidak mengerti doa-doa sholat, tetapi setelah ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW kelezatan daripada sholat, itu ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman itu, dia akan merasa khusyuk, merasa nikmat dan betul-betul melekat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wawasan mereka tentang ilmu rohani, ilmu tentang kehidupan akhirat, dan juga akan melihat bagaimana bentuk-bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji itu akan disempurnakan. Kemudian selain itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan suatu penjagaan ya, yaitu pemeliharaan dan juga keselamatan bagi dirinya dunia dan akhirat. Kemudian dan manusia ini kadang-kadang cenderung kepada dosa dan untuk berbuat dusta. Tetapi apabila iman dan takwa itu sudah menyatu di dalam kalbu, nah inilah yang menjadi satu keteguhan, ya, keimanan yang istiqomah dan yang kuat. Dan inilah suatu pandangan hidup yang prinsip ini mereka rela untuk mengorbankan segalanya demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat para nabi ya menjalani kehidupan yang sederhana dan juga akhir hayatnya itu tidak memperlihatkan suatu kekayaan yang berlimpah. Ya, Rasulullah SAW juga hanya beberapa kekayaan yang ditinggalkan. Nah, begitu juga pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tidak memiliki suatu kekayaan yang berlimpah. Tetapi di situ karunia Allah SWT yaitu mendapatkan suatu pujian, sanjungan, doa, salawat dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah SWT yang dikatakan wahwa yatawallat sholihin. Allah menjadi wali, menjadi sahabat dan menjadi pelindung bagi orang-orang yang soleh. Nah, kita melihat kehidupan para nabi yang karena dikuatkan iman dan dibersihkan hidupnya, kemudian diluruskan pandangan dan tujuan hidupnya itu, maka mereka itu di dalam kehidupannya itu terlihat indah, menarik dan menawan. Bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa aku diutus ini adalah untuk apa? Menyempurnakan daripada nilai-nilai akhlak yang mulia. Nah, hanya Al-Quran lah ya, mulai daripada apa sesuatu yang dipandangkan manusia baik dan sampai kepada tingkatan-tingkatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pedang yang setajam apapun tidak akan bisa memisahkan mereka dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka di dunia ada di dunia ini, namun sebenarnya mereka berada di luar daripada dan mereka di luar dunia.
Mereka tidak mempedulikan kedudukan, nama, harkat ataupun kesenangan. Mereka meninggalkan semuanya demi Allah dan menyerahkan segalanya demi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat akhlakul karimah, maka dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW itu dihiasi dengan pujian, sanjungan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah satu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW itu, yaitu takhallaku bi akhlaqillah. Jadi hiasilah kehidupanmu, langkah-langkahmu ini dengan akhlak dan warna-warna Tuhan. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi mewarnai diri dan kehidupan beliau itu dengan warna-warna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melihat kesetiaan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, ya. Nah, inilah Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Liyuqimus sholat, ya, jadikanlah aku dan keturunanku ini akan mendirikan Ka'bah ini, dan jadikanlah keturunanku ini selalu kuat dalam ibadah. Nah, sunnah inilah yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari Nabi Ibrahim AS itu dalam kesetiaan dan diwujudkan dalam beribadah. Nah, inilah satu karunia yang lebih dalam lagi adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ibadah itu tidak hanya gerak dan ritme kita dalam ibadah saja, tetapi kita seakan-akan ihsan, ya, seakan-akan kita melihat ada wujud Allah SWT di hadapan kita. Nah, keyakinan yang mendalam itulah yang dikatakan ma'rifat ilahi. Jadi Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengenal, ya, semua apa-apa perintah dan larangan, keinginan dan juga sesuatu yang tidak diridhoinya itu disampaikan semua. Maka dikatakan mayyattaqillah yaj'al lahu furqanan. Jadi siapa yang mengenal dan takut kepada Allah, ya, dan bertakwa kepadanya, maka dijadikan dia pembeda, bisa membedakan hak dan batil, dosa dan kebaikan. Dan juga liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan kehidupan dua surga. Nah, inilah juga bagaimana janji-janji Allah Ta'ala bukan nanti hanya suatu ungkapan pemanis saja, ya. Tetapi Allah SWT memperlihatkan kasih sayang dan kebenarannya itu, firmannya itu di dunia ini juga. Nah, inilah yang Nabi Muhammad Rasulullah SAW membimbing sahabat-sahabatnya dengan ketekunan, keistiqomah dan kasih sayangnya itu, mengajarkan keyakinan kepada para sahabatnya. Dan ini pula lah yang kita yakini bahwa pendiri Jemaat Ahmadiyah, nah ini kita masuk ke dalam hikayat sekarang, bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam ini diutus oleh Allah SWT itu sebagai liyuhyiddin wa yuqimas syariah, untuk menghidupkan kembali agama dan menegakkan kembali syariat. Jadi Al-Quran itu yang hanya tinggal nama, tinggal tulisan dan tidak diamalkan ini. Dan ini akan dihidupkan kembali oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ya, jadi beliau ini bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan warna, ya, yang ditunjukkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dengan cara-cara menjalankan ibadah dan salatnya. Nah, ibadah yang demikian adalah pengabulan doa. Suatu keyakinan yang menipis di dalam umat Islam ini, seakan-akan Allah SWT tidak menurunkan wahyu. Ya, itu hanya keluh kesah dan ratap tangis yang dikemukakan. Tidak ada suatu jawaban daripada Allah SWT. Nah, Hadrat Masih Maud salam itu menghidupkan kembali tauhid. Menghidupkan kembali sifat-sifat Allah dan sunnahnya. Dan disitulah Allah SWT, beliau dikatakan saya adalah muhaddas.
Saya adalah orang yang mendapat karunia untuk dapat berkata-kata dengan Allah SWT. Nah, beliau menerangkan tentang wahyu, ya, tentang adanya sifat mutakalim dan sifat mendengar dari Allah SWT dan mengabulkan juga. Sehingga di dalam buku Tiryakul Qulub, Hakikatul Wahyi, Nuzulul Masih, Barahin Ahmadiyah, atau seperti ada buku yang disebutkan Alamatul Muqarribin, ya, tanda-tanda orang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu juga satu buku yang sangat indah sekali, yaitu Ainah Kamalatil Islam. Nah, beliau menjelaskan bahwa saya yakin Allah Ta'ala zat yang hidup berkata-kata. Dan dia itu tidak hanya menurunkan wahyu yang beberapa buah saja, tetapi ratusan bahkan ribuan. Ya, ini dalam bentuk bukti nyata bahwa Allah Ta'ala itu akan menjadi hidup kembali dengan kedatangan Rasulullah SAW yang kedua dalam wujud Imam Mahdi dan Masih Maud Salam. Jadi tujuan daripada Al-Quran ini untuk meningkatkan kesucian diri, kekuatan iman, dan keluhuran batin. Dan senantiasa kita ini untuk mencari bimbingan dan keselamatan dari Allah SWT. Lalu kita juga diberikan dalil argumentasi. Ya, kita tidak hanya yakin Allah itu ada dan dia hidup, tetapi itu dibuktikan dalam suatu janji-janji yang diperlihatkan kepada pembelaan kita terhadap kebenaran itu. Dan mengenal pemahaman yang hakiki tentang rahasia-rahasia, hikmah, nur daripada Al-Quran. Nah, jadi bukan hanya kitab yang mati yang tidak akan diulang lagi mujizat dan kehebatannya itu. Yang tidak bisa diperoleh hanya dengan akal dan logika saja. Nah, jadi kita melihat perang dunia, ya, orang berjuta-juta, bermiliar-miliar percaya Nabi Isa di langit. Nah, tujuan beliau itu meluruskan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia biasa, seorang rasul yang suci. Tetapi dia tidak hidup selamanya di langit, tidak untuk menebus dosa, dan bukan juga sebagai anak Allah. Dan umat Islam percaya Nabi Isa itu masih ada di langit. Nah, inilah diluruskannya bahwa untuk mengembalikan tauhid yang murni ini, ya, dikatakanlah sebagaimana ayat Al-Quran ada 23 ayat menyatakan tawafa itu artinya mati dan berumur yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah artinya tawafa itu dipenuhkan umurnya, ya. Artinya disempurnakan, tidak umur 34 disalib kemudian diangkat ke langit nanti akan turun lagi. Nah, itu tidak demikian. Nah, inilah Al-Quran yang tidak secara akal dan logika, tapi digalilah itu oleh Hadrat Masih Maud Salam dari Al-Quran sendiri bahwa inni mutawafika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa jailul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Nah, yang menariknya lagi bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam akan turun. Tetapi bukan Isa yang dulu, karena Nabi Isa yang dulu sudah wafat dalam usia 120 tahun. Dan kuburannya itu juga dikatakan surat Al-Mu'minun. Wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Jadi tempat meninggalnya Nabi Isa alaihissalam di tempat tinggi, subur dan bermata air itu adalah Kashmir. Dan ibunya juga dikuburkannya itu di suatu tempat yang tinggi, subur dan bermata air adalah di Bukit Mari. Nah, jadi disitulah beliau menjelaskan dalam surat Az-Zilzal, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, bumi pun diwahyukan, ya, bumi diwahyukan supaya dia mengeluarkan isinya. Nah, ini ribuan tahun rahasia Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan hidup di langit, dikatakan kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam bahwa kuburan Nabi Isa itu ada di Kashmir, di India. Nah, inilah tujuan beliau diutus adalah untuk memecahkan salib dan juga untuk menegakkan syariat, menghidupkan agama dan memenangkan ajaran tauhid. Hadirin hadirat, itulah bagaimana keunggulan Al-Quran, ya.
hikmah-hikmah yang ada di dalamnya, rahasia-rahasia dan segala yang tersembunyi ini, dengan dapatkannya beliau wahyu dari Allah SWT, maka rahasia-rahasia kebenaran itu pun disampaikan oleh Allah SWT kepada Hadrat Masih Maud Salam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita pemahaman Al-Quran sehingga benar-benar akan membimbing kita kepada jalan Allah yang diridhoi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.